Assalamualaikum Muhammad Bagas. Bagas, suara Ibu kedengeran nggak, Gas? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya, Bagas ya. Ya. Ketemu lagi kita, Gas. Mana yang lain? Baru Bagas sama siapa tadi yang keluar? Nah. Dia belum menjawab, akan ada delay. Ayo yang lain mana? Baru Bagas doang. Rajwa. Hadir, Kamu Bu. tampilkan, wajahmu tampilkan. Ibu udah lupa wajah kamu kayak apa. Faja, wajah cantikmu tampilkan. Wilda, gimana kabar Wilda? Baik, Ibu. Rajwa, belum TTS? Hah? TTS? Iya, belum kamu. Saya gaptek, Bu. Gaptek, Ibu yang nenek-nenek juga sama. Ya, Fania. Sabar, Bu. Coba saya cek dulu, Bu. Belum, pokoknya kamu belum. Raihan udah. Ya, saya cek dulu, Bu. Faja, gimana kabar Faja? Baik, Raihan, Bu. rambut kamu udah gondrong. Ya, Bu. Nyi Ayu, mana tampakan wajahmu, Nyi? Wilda, Yova, baru 8 orang. Ini kemana supaya cepet TTS yang belum. Anak-anak di sini mah udah semua, kecuali tadi Rajwa belum. Wildan, TTS belum. TTS yang kedua ya, Bu ya? Yang satu, TTS mah yang pertama. Ibu belum ngasih tugas yang kedua. Gangguan keamanan. Udah dikirim, Bu. Udah dikirim? Kemana ngirimnya? Ya, ntar Ibu lihat lagi, Ibu lihat lagi. Bukan yang PDF. Bukan yang PDF, bukan yang PDF, yang interaktif. Crossword Lab. Yang interaktif, yang crossword lab. Bu, sebentar Bu, izin ke toilet bentar. Ya. Bentar, Bu, lihat. Ya. Rizkal udah ada. Mana lagi baru 11. Dito. Oh, Dito udah. Rifai. Bu, ini teh ngirimnya gimana, Bu? Saya udah. Udah emang? Udah ngerjain? Bu. Udah. Yang gangguan keamanan kan. Kalau di HP di screenshot. Nah, kalau di HP mah di screenshot aja tuh. Oh, di screenshot. Beres. Kalau di HP. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rizkal, itu rambutmu. Rizkal mah udah TTS-nya tuh. Jadi yang belum tuh Fredo, Mas Siti, Farhan belum tampil ya, sama Wildan. Coba Wildan, nanti kamu screenshot, kamu ke WA-in Bu juga nggak apa-apa. Ibu lihat dulu. Iya, Bu. Free aja dulu. Bu, tapi kemarin saya nggak kejawab 3, Bu. Yang mana? Yang mana, Kal? Aduh, bentar saya screenshot dulu ya, Bu. Sok. Rifai, Khair, kumaha, Damang. Hadir Wajib. Mudita, Dito. Kenapa bajunya Dito udah nggak nyaman ya? Di rumah terus bajunya nggak nyaman ya Dito? Tangannya doang, Bu. Hah? Beda baju. Ini dikirim ke WA, Bu. Kalau yang nggak bisa di ke Google Class, nggak apa-apa, coba di WA Ibu lihat. Iya, Bu. Saya udah, Bu. Iya, mana tuh, coba kirim ke Ibu sekarang. Iya, Bu. Udah ya. Baru 15 orang. 20 orang sudah.
kita langsung aja ya, supaya waktunya nggak Lah, Bu, kok Hah? Iya, Bu. kok jawaban saya hilang semua, Bu? Nah, kok hilang semua gimana? Iya Bu, sering kayak gitu Bu. Saya juga bahasa Indonesia jawaban saya hilang semua Bu. Itu kenapa ya? Bu Nggak ngerti, Bu. udah saya kirim Bu. No, si Rajwa Emang Tuhan udah. selalu cobaan yang tak terduga. Rajwa udah. Enggak, Bu, tapi kemarin pas saya ngumpulin. Nah, Udah, Bu. kala. Ini siapa ini? Oh, Bu, ini kemarin Wildan. cuman pas saya ngumpulin ada Saya jawabannya. Bu, saya Bu. Ya, Wildan udah. Mbak Audrey udah belum? Udah, pokoknya yang nggak dipanggil nggak usah itu ya, supaya cepat. Jadi yang sudah sekarang, yang belum sekarang, Redo sama Farhan sama Mas Siti aja. Yang lain udah. Ya. Oke, Bu. Rizka nanti kasihkan lihat jawabannya yang mana yang belum. Udah kita mulai aja ya. Kita mulai udah 20 orang, jadi tinggal 3 orang lagi. Amira. Pacarmu Farhan mana? Belum ngambil. Ya, kita KM kita sekarang siapa? Masih sama? Raihan Bu, Raihan. Oke, oh Raihan. Raihan mana tadi udah kelihatan Raihan? Kita berdoa dulu Raihan. Ayo. Supaya cita-cita kamu yang ingin dapat PTN, yang ingin dapat kedinasan atau apapun kamu dapat insya Allah ya. Amin. Ayo Rehan, berdoa dulu Rehan. Ya Bu. Nah. Ayo, Mari kawan-kawan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang tadi kamu ucapkan diijabah ya. Kamu mendapatkan kesehatan, keberkahan, apa yang kamu inginkan tercapai. Amin. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Kartika udah ada ya? Kok Ibu belum lihat Kartika? Ibu belum lihat Dava? Iya, Bu. Dapat izin, Bu. Kenapa? Lihat ini, PowerPoint Ibu lihat. Dapat Tampil neneknya nggak? meninggal, Ibu. Meninggal. Siapanya? Tampil Tampil. Bu. Ada, Bu. Hadir. Ya, sip. Enggak, tadi siapa yang meninggal? Neneknya Dafa, Bu. Dava, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Yaudah kita mulai ya. IPS 1, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. 1 tahun kita nggak ketemu. Itu biasanya kalau ketemu si Rizka tuh boro-boro nyapa Ibu, lupa aja tuh si Rizka. Nah, kita lihat. Istighfar Rizka. Kita lihat ya, di semester 5 ini kamu punya kompetisi dasar yang pertama 3.1 adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu PKI Madiun 48, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI Permesta, G30 SPKI. Wildan, kantuknya buang dulu, baru aja Ibu 1 kalimat kamu udah ngantuk. IPS. Enggak Bu, ada laut. IPS 1, dengarkan. Awalnya seharusnya, Mudita, Audrey, seharusnya ini, ya, 8 peristiwa ini, kamu yang mencari, kamu yang menggali informasi dan kemudian mengkonfirmasikan dengan diskusi. Kalau tahun-tahun lalu begitu, hanya sayang, karena kamu harus di rumah saja, tidak boleh bertandang ke rumah temanmu untuk diskusi mencari sumber, akhirnya ini biar Ibu yang nerangkan. Supaya tidak ada klaster baru, klaster sejarah wajib, karena kamu bertandang ke rumah teman-teman. Tapi, karena Ibu yang nerangkan, kamu harus benar-benar paham ya. Nanti, setelah ini, kita adakan post-test. Oke ya. Wildan, perhatikan, kamu nggak boleh ngantuk, karena kelihatan sekali kalau ngantuk. Kita lihat. Tadi gangguan keamanan atau disintegrasi 8 peristiwa. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi merupakan situasi yang tidak adanya persatuan dan kesatuan.
Will, mic-nya kamu tutup dulu. Atau disintegrasi berlawanan dengan integrasi. Kalau integrasi terjadi persatuan-kesatuan, disintegrasi terjadi perpecahan. IPS 1 ternyata kita pernah terjadi perpecahan yang dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Jadi, kamu masih punya kitab kuning kan ya? Kamu boleh mencatat di kitab kuning lagi ya. Kita lihat gangguan keamanan. Ketika Soekarno dan kawan-kawan sedang berjuang menegakkan kesatuan RI, ternyata kita ditimpa kembali gangguan keamanan yang dilakukan oleh orang kita sendiri, sahabat kita sendiri, teman kita sendiri. Soekarno pernah ngomong gini, musuh nyata kita adalah orang-orang yang kulitnya berbeda dengan kita, yang matanya berbeda dengan kita. Siapa? Belanda dan Jepang. Itu katanya kalau kita bersatu mudah diusir. Tapi musuh yang tidak nyata, yang kemudian susah diusir adalah yang kulitnya sama dengan kita. Nah inilah yang terjadi. Jadi apa ramalan Soekarno ternyata benar-benar terjadi. Kita mendapatkan gangguan keamanan yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Kenapa mereka melakukan gangguan keamanan? Nanti kamu akan menyimpulkan karena mereka kecewa. Kita lihat ya. Disintegrasi dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang berdasarkan ideologi, itu PKI Madiun, DITII yang berbasis Islam, G30 SPKI yang tetap komunis. Ingin merubah Pancasila ke komunis, ingin merubah Pancasila menjadi Islam, kemudian merubah Pancasila ke fundamental komunis. Itu yang nomor 1, ideologi, gampang ya, diingat-ingat ya. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan kepentingan diri sendiri. Jadi terpecah belah karena berdasarkan kepentingan sendiri atau kelompok. Ini egois. Itu Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, dan Andi Ajis. IPS 1, ini yang dikenal dengan nama bom waktu Belanda. Apa tuh maksudnya bom waktu? Jadi, orang Belanda masih ingin ada di kita. Nah, akhirnya dia mencoba mengskenario supaya orang-orang yang anti terhadap pemerintahan melakukan gangguan keamanan. Jadi nomor 2 itu otak pikiran dari Belanda yang masih ingin berada di Indonesia. Nanti kita lihat satu-satu ya. IPS 1 sebenarnya kamu sudah boleh loh ngelihat video Ibu. Itu kamu nanti ketika dengarkan, nonton bisa ada pertanyaan. Nomor 3 Nengkang. Berkaitan dengan perbedaan sistem pemerintahan yaitu Piagam Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Ini jam terakhir, kamu sudah sedikit ngantuk, tapi harus mencamkan benar-benar. Dengarkan. Yang nomor 3 ini sulit sekali diberantas. Stop share, Pak. Yang nomor 3 ini sulit diberantas. Kenapa? Kenapa sulit diberantas? Karena orang-orangnya adalah pejuang nomor 1. Yang paling utama. Ibu ulangi lagi ya. Yang nomor 3, Fredo. Fredo, kamu daftar ada 2 nama ya? Fredo Baron sama Baron Fredo. Jadi liar, Ibu. Nah, jadi yang nomor 3 ini, yang nomor 3 sulit, karena dulunya mereka adalah pejuang tangguh. Coba Ibu tanya, siapa yang bisa menjawab ya? Pernah dengar Safrudin Prawira Negara enggak waktu kelas 11? Waktu mempertahankan kemerdekaan, muncul tokoh ini. Safrudin Prawira Negara. Siapa yang mau ngasih tahu? Siapa itu Safrudin Prawira Negara? Dia memberontak tahun 1958 ke Soekarno. Padahal dulu dia orangnya Soekarno. Siapa Safrudin? Wildan? Itu Bu, Menteri Keuangan Bank Indonesia Bu. Ih, pinter. Menteri Keuangan. Dialah yang memperbaiki ekonomi kita. Pinter. Selain itu, pinter. Masya Allah memang. Selain itu, Subhanallah Wildan. Wildan, Masya Allah. selain dia Menteri Keuangan, dia juga pernah menjadi presiden. Presiden yang di mana, Raja? Mana? Oh, presiden. Di Bukit Tinggi. Pinter, benar. Google, PDRI ya. PDRI ya. Oke, lihat kan? Jadi,
Safrudin Prawira Negara. Yang kata Wildan, Menteri Keuangan. Yang tadi kata teman-temanmu dia adalah Presiden PDRI ketika kita agresi militer, kemudian Soekarno ditangkap, akhirnya kita membuat pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, presidennya adalah Safrudin. Dan Safrudin ini melakukan pemberontakan ke Soekarno. Kenapa? Karena kecewa. Makanya sulit sekali dibasmi karena orang-orangnya orang paham di dalam bidang pemerintahan. Makanya alasannya adalah perbedaan sistem pemerintahan. Oke, ada yang mau bertanya di slide yang ini. Di 3 macam gangguan keamanan. Ideologi, kemudian kepentingan perseorangan kelompok, dan yang ketiga adalah beda sistem pemerintahan. Yang satu merubah ideologi, yang satu ini bom waktunya Belanda, yang kemudian yang ketiga sulit dibasmi karena adalah orang-orang kita. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Nah, sok, tar, Rizkal dulu. Kenapa Rizkal? Bu, jadi tadi Ibu kan yang nomor 2 tuh kata Ibu gara-gara Belanda masih menguasai Indonesia. Jadi Masih ingin. Nah, terus? Jadi ketika SPKI itu ada kayak hubungan pertemanan sama Belanda dong, Bu. Nih, Rizkal, kamu tadi lihat di slide ya. Tar, supaya harus. Enggak apa-apa, itu pertanyaan bagus. Jadi nanti kesalahpahaman, kesalahan informasi bisa diperbaiki langsung. Ibu ulangi lagi ya Rizkal dan kawan-kawan ya. Kan gini, ada 3 macam gangguan keamanan. Gangguan keamanan yang pertama berdasarkan ideologi. Ideologinya itu yang mana? Belum. Nah, PKI, DITII, G30 SPKI itu yang PKI. Nah, yang ideologi. Yang nomor 2, itu nggak ada hubungannya lagi dengan PKI, Rizka. Yang nomor 2 adalah gangguan keamanan karena Belanda ingin tetap di Indonesia, akhirnya dia melakukan skenario. Orang-orang yang tidak suka terhadap Indonesia, orang Indonesia ya, itu kemudian dihasut oleh Belanda supaya melakukan pemberontakan. Itu Rizka. Jadi beda dengan yang nomor 1 ya. Kalau ini orang-orang Belanda, ini APRA, RMS, Andi Ajis itu anak-anak buahnya Belanda. Kalau PKI itu nanti yang nomor ideologi itu nanti kamu lihat siapa yang pertama kali mengajarkan. Jadi nomor 1 dan nomor 2 berbeda tujuan ya, Rizkal ya. Musuh. Paham? Jadi bukan tadi kan pertanyaan kamu PKI dengan Belanda. Enggak, itu masing-masing. PKI mah berdasarkan ideologi, kalau yang kepentingan kelompok itu adalah backingnya orang Belanda. Kenapa? Belanda ingin tetap di Indonesia, ingin menikmati kekayaan alam Indonesia. Makanya dihasutlah Andi Ajis, dihasutlah Somokil, dihasutlah Westerling, Sultan Hamid II untuk memberontak ke Indonesia. Paham ya Rizkal ya? Makasih Rizkal. Kamu bertanya, pasti kamu akan paham. Makasih. Yang lainnya juga nanti boleh bertanya. Ada pertanyaan lagi? Nih, bagus nih pertanyaan dari Rizkal nih, membuka nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, si Safrudin ini mau ngubah sistem bentuk negara kita jadi gimana, Bu? Sistem pemerintahan. Yang nanya Hoyer ya? Iya. Oke, Hoyer. Gini, nanti kan Ibu nerangin satu-satu tuh, Rifai. Tapi kamu ingin cepat ketemu Safrudin. Oke, nggak apa-apa ya. Daripada nanti kamu selesai dari Ibu nggak bisa tidur, Ibu ceritakan dulu. Safrudin ingin merubah bagaimana lagi, Bu? Dengarkan, Rifai. Nanti ketika tahun 1955 itu muncul lagi PKI. Ini kan PKI belum dibahas ya. Nah, 55 muncul kembali PKI, datang lagi ke Indonesia. Nah, orang-orang Masyumi nggak suka dengan kehadiran PKI. Tapi PKI ini diberi tempat oleh Soekarno karena menang dalam pemilu, dijadikan wadah Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Rifai, pernah terjadi pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh 4 partai. Yang lain jangan ngantuk ya. Yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, yang keempat PKI menang.
Nah, sama Soekarno karena mereka menang disatu kelompokkan, disatu ajaskan NAS-A-KOM, nasionalis PNI-nya, agamanya NU Masyumi, dan komunisnya PKI NASAKOM. Seolah-olah PKI legal di Indonesia. Kenapa? Dilindungi oleh NASAKOM. Nah, salah satu tokoh yang bernama Safruddin Prawinanegara orang Masyumi. Dia berpikir, masa PKI komunis kok mau satu gedung, satu meja dengan orang-orang agamis? Nah, mereka protes ke Soekarno, akhirnya membentuk pemerintahan sendiri yang dipegang oleh para jenderal. Oleh orang-orang yang penting pada waktu itu. Nanti kamu ketemu Burhanuddin Harahap, ketemu A.L. Kawilarang, ketemu siapa lagi ya? Pokoknya Nasir. Ya. Ketemu siapa? Enggak, Bu. Salah, Bu. Nah, salah. Nah, jadi orang-orang yang dulu pernah berjuang untuk Indonesia karena kehadiran Kal, tidurnya jangan dulu. Kal. Karena bertemu dengan komunis, mereka enggan, akhirnya dia melakukan protes. Satu lagi, Rifai, pertanyaan kamu bagus. Mau diapain tuh sama Safruddin? Safruddin waktu itu memerintah menjadi wilayah Sumatera. Orang Sumatera takut karena Hatta keluar dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Nah, orang-orang Sumatera, bagaimana Hatta nggak ada? Orang Hatta aja Sumatera nggak diapa-apain, apalagi Hatta tidak ada. Nah, itulah yang membuat orang-orang Sumatera dan Safruddin menginginkan perbedaan pemerintahan keluar dari Indonesia. Paham ya, Rifai? Paham, Bu. Khair. Pertanyaannya, Rifai. Bagus pertanyaannya. Sok, siapa lagi? Tuh, Rizkal udah bertanya, Rifai sudah bertanya. Tadi siapa lagi tuh? Yang sudah menjawab, Wildan. Siapa lagi tadi yang sudah menjawab? Kita lanjutkan dulu. Udah paham ya? Iya, Bu. Nah, pahamin dulu aja deh sebentar. Kang, ini nanti kita selesainya 10 menit sebelum jam 12 ya. Karena Ibu harus ke sekolah nih, harus rapat. Ya, tapi hebat. IPS 2. Oh, masuk, Bu, bentar lagi masuk sekolah. Enggak. Gini, masuk sekolah itu kalau daerah kita sudah hijau, September bisa. Tapi kalau enggak, ya Januari kita ketemu di kelas. Kita lihat. Gambar di atas itu adalah bendera PKI. Palu Arit. Di bawah yang pakai peci, tokoh PKI, Muso. Di samping Muso, itulah yang namanya Amir Sarifuddin. Dialah yang melakukan penggerakan, ya, gerakan kudeta ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah orang-orang PKI yang sedang dibersihkan, bersih lingkungan. Kemudian yang di atas itu sedang kampanye. Dari gambar ini, ada yang mau bertanya? Dari gambar ini ada yang mau bertanya? Apakah kamu mau nanya benderanya? Itu, Bu, saya. Sok saya. Sok Kenapa gambarnya Palu Arit, Bu? Kenapa? Saya. Iya, Rifai. Itu, Bu, yang dibersihkan teh kenapa? Berling. Berli, iya. Bersih lingkungan. Ntar, Ibu jawab yang kenapa gambarnya Palu Arit dulu ya. Ya. Oh iya. Muhammad Farhan baru gabung ya? Dari tadi, Bu. Cuman agak telat sedikit. Ya, namanya baru bergabung. Dari tadi telat sedikit nanon. Terus duduk baik. Nah, tadi yang tanya Rifai ya, kenapa Palu Arit ya? Farhan, Bu. Oh, Farhan. Oh ya Allah, karunya teuing nggak diakunya. Farhan, kenapa pinter? Baru datang udah tanya. Kenapa Palu Arit? Saya, Bu, nanya, Bu. Siapa aja deh dulu nanti. Kenapa Yaudah, komunis saya, Palu Bu, biar Arit? adil. Cicing heula. Kenapa Palu Arit? Ya, Palu menggambarkan buruh. Arit menggambarkan petani. Nah, para komunis menginginkan kesejahteraan para
buruh dan petani. Makanya dibuatlah lambangnya palu dan arit. Mereka menganggap orang yang tertindas adalah buruh dan petani. Orang yang selalu dinomorduakan oleh pemerintah adalah si petani dan buruh. Makanya akhirnya perjuangan mereka untuk buruh dan tani digambarkanlah palu dan arit. Paham? So, pertanyaan berikutnya tadi apa? Kartika, selamat bergabung. Yang Berli, Bu. Iya, Bu, dari Yang tadi. bersih lingkungan. Berling, yang ditanyakan bersih lingkungan, kunaon bersih lingkungan. Maksud kenapa harus dibersihkan lingkungan? Maksudnya tuh gimana ya? Ya, tahu lah. Ya, tar dulu. Berling ini pertama kali dilakukan oleh Belanda tahun 1926-1927 ketika PKI melakukan pemberontakan. Maksudnya bersih lingkungan dari hawa komunis. Paham ya? Berling, bersih lingkungan. Akronim singkatan dari Berling, bersih lingkungan. Jadi supaya tidak ada ideologi komunis akhirnya dibersihkan. Caranya dengan apa? Tembak di tempat, kubur hidup-hidup dulu. Itu yang terus gitu, Bu. Yang PKI gitu teh dikumpulin terus dibunuh, Bu, gitu. Itu nanti kamu akan melihat lebih kejam lagi di tahun 1965. Kamu tahu atau nggak tahu PKI, tapi kamu daerah lingkungannya dekat PKI, ya udah kamu kena dor, kamu kena dibersihkan. Waduh. Berarti kayak pembunuhan massal, Bu, itu mah. Bu, itu didirikan sama siapa, Bu, tadi? Siapa? Tadi didirikan sama siapa, Berlin itu? Oh, bukan. Belanda. Berlin itu bukan didirikan. Berlin itu hanya satu kerja ya, diadakan bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Jadi kayak satu peraturan kerja. Gitu, Bu. Ya, kayak peraturan begitu. Neng, nanti tanyain. Nanti di tahun 65 Berlin ya bersih lingkungannya benar-benar bersih. 7 keturunan harus bersih dari PKI. Makanya dulu nih angkatan ibu kalau mau jadi pegawai negeri dilihat dulu. Ada enggak? Terpengaruh enggak? Ada enggak tercatat nama keluarganya yang PKI? Kalau ada, ketahuan enggak bisa diangkat pegawai negeri. Karena kita atau orang yang bersangkutan ada kode. Nah, jadi jangan kemana-mana. Kalau saudara jauh, Bu? Tongboro saudara jauh. Ujang, Kasep. Nih, kamu rumahnya di mana itu? Kamu rumahnya di tetanggaan gitu. Umpamanya di ibu lah ya, di Google ya. Ibu nggak ngerti apa-apa, amit-amit, tapi tetangga ibu atau RT ibu komunis. Kan orang jauh, ibu bukan saudara kan? Ibu dianggap terkontaminasi dengan komunis. Dibersihkan. Itulah namanya bersih lingkungan. Tapi bersih lingkungan yang benar-benar, ya itu tahun 66. Jadi nggak ada bau sedikit pun tentang komunis. Nih, orang tua kamu mungkin seangkatan nih dengan ibu. Tanya bagaimana ketika kita mau jadi pegawai negeri. Wah, screening harus benar-benar bersih. Jadi itu tahun berapaan, Bu? Waktu screening, Bu? Tahun 66-an. 66. Bu. Bukan. Iya, mulai dari tahun 666 pada masa Soeharto. Bu, kalau misalkan keluarga saya nggak komunis tapi saya komunis gimana, Bu? Ya, keluarganya. Kamu mah. Enggak, Bu. Kan nggak bisa Bercanda. Bukan bercanda, sakumaha Rizkal. Saudara kamu tidak komunis gitu nya. Rizkal, dengerin. Saudara kamu tidak komunis. Kamu komunis. Kamu jadi komunisnya, si saudara kamu terseret. Ikut dibersihkan lingkungan. Paham? Bukan, Bu. Itu kan tadi Bu Yuni bilang kalau mau masuk jadi PNS harus bersih 7 keturunan kan? Dulu ya, zaman Orde Baru. Itu mah zaman kan ada tesnya, Kak. Kai. Kagak, Jo. Misalkan itu 7 keturunan nih, keluarga gue nggak ada yang komunis. Tapi pas gue mau jadi komunis, diem-diem gitu. Nah, kalau diem-diem nggak ketahuan mah nggak masalah kalau nggak ketahuan mah. Tapi kan gerakannya selalu tercium. Ya, tapi kamu jangan jadi komunis ya, Kasep. Bu Yuni. Bu. Hai, siapa yang mau tanya Teh Siva ya? Saya, Bu.
Taya. Oh ya, Salaisa, anon, Neng. Ya, Bu. Kan komunis tadi tujuannya adalah kayak meningkatkan kesejahteraan buruh sama petani. Tapi kenapa kalau dilihat mungkin dari penjelasannya tadi itu bagus, maksudnya tujuannya, tapi kenapa itu harus dibantai, Bu? Maksudnya itu. Kenapa harus dibantai oleh pemerintahan ya, yang dibantainya ya? Apa oleh Dilihat komunisnya? Ya. Dua-duanya. Dua-duanya, boleh. Begini. Anak IPS paham kan aliran-aliran apa Marxis, apa komunis, apa sosialis ya? Ya. Nah, mereka langsung aja ya. Mereka punya paham sama rata, sama rasa, masyarakat tanpa kelas, kepemilikan kolektivitas, ya enggak? Ya. Nah, Neng, karena punya paham begitu, mereka ingin yang terdepan. Mereka akan mensejahterakan penduduk kalau mereka duduk di depan. Nah, akhirnya cara mereka duduk di depan dengan cara melakukan kudeta, pembunuhan, pembantaian. Paham? Makanya akhirnya oleh pemerintah pun dibantai. Karena orang-orang ini kalau masih terus hidup, bahaya. Itu Salaisa. Gimana pendapat kamu? Oh, Bu, jadi orang-orang yang ngebantai teh gantian dibantai gitu, Bu? Ya iyalah, kan harus dihabisin. Nih, Farhan, Ibu ulangi lagi ya, Farhan ya. Farhan, Rajwa, dan lain sebagainya, dengarkan. Kan tadi pertanyaan Salaisa, itu kan kalau melihat melihat tujuannya kayaknya bagus ya enggak? Kan sama rasa, sama rata, masyarakat tanpa kelas, kolektivitas, kepemilikan kolektivitas. Tapi ternyata untuk menuju ke sini dia harus menguasai pemerintahan yang ada. Dia akhirnya melakukan kudeta, pembantaian. Nah, pemerintahan yang sah nggak mau dong dengan adanya komunis dengan cara begitu, ya enggak? Ya harus dibersihkan. Bersihkan baik-baik dengan cara diplomasi, nggak bisa. Nah, akhirnya mau nggak mau, ya dengan cara dibantai. Paham? Paham. Nah, dengarkan. Tapi dengarkan, pertanyaannya itu nanti jangan kemana-mana dulu, karena pokok masalahnya belum terbahas si Amir Syarifuddin ini. Tapi jalannya tentang komunis yang suka melakukan coup, itu kamu sudah paham ya. Makanya dibersihkan benar-benar oleh pemerintah. Paham ya? Pemerintah kalau nggak melakukan begitu, cikal bakal bibitnya masih ada. Karena apa? Walaupun sudah didesak pada tahun 48, bibitnya datang lagi. Makanya komunis dikenal dengan nama bahaya laten. Ya nggak? Diam-diam muncul. Meledak. Hati-hati. Paham ya? Nah, kita ke berikutnya. Udah ya? Belum. Nah, nih, dengarkan IPS 1. Dari hari ke hari, Ibu nerangin nggak pernah kayak gini hidup. Karena diem aja. Akhirnya selesai aja. Nah, ini kita udah setengah jalan, belum nih masuk inti. Karena bagus, IPS 1 banyak pertanyaan. Keren. Nah, sekarang dengarkan lagi dulu, nanti boleh bertanya ya. Ya, sip. Diam dulu. Sekarang biar Ibu dulu, Audrey. Nah, kalau ditanya, apa sih latar belakang sampai terjadinya gangguan keamanan yang pertama, ideologi nih ya, yang PKI Madiun ya. Dengarkan baik-baik karena ini sudah siang, kamu sudah capek. Latar belakang yang adanya PKI Madiun karena adanya perjanjian Renville. Masih ingat perjanjian Renville itu perjanjian yang bagaimana isinya? Yang garis Van-Mook, Bu. Garis Van-Mook merugikan bangsa Indonesia. Benar. Indonesia diakui mana saja? Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera. Ih, pinter. IPS 1. Di kelas manapun belum ada yang menjawab. Ternyata ilmu ini punyanya IPS. Keren. Benar kan? Gara-gara perjanjian Renville,
Pada waktu Garaga. itu, nggak boleh ada omongan kalau ibu lagi ngomong. Pada waktu itu yang memerintah namanya Amir Sarifuddin. Makanya dikenallah kabinet Amir Sarifuddin. Rizko nanonan eta ganggu. Nah, Amir Sarifuddin kemudian masyarakat merasa Amir Sarifuddin nggak bisa memerintah karena wilayah kita diperkecil. Dengarkan dulu ya sebelum bertanya ya. Jadi sebenarnya perjanjian Renville itu memperbaiki perjanjian Linggarjati. Audrey dan kawan-kawan pernah dengar perjanjian Linggarjati isinya apa? Indonesia diakui de facto 3 kan ya? Sumatera, Jawa. Nah, harusnya perjanjian Renville memperbaiki perjanjian Linggarjati biar Indonesia diperluas lagi. Ternyata lebih buruk. Hanya daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Orang kemudian bilang, Amir Sarifuddin nggak bisa memimpin. Buktinya apa? Indonesia dikurangi kembali. Karena Amir Sarifuddin tidak diakui lagi oleh masyarakat, jatuhlah kabinet Amir. Harus mengembalikan kepada pemerintahan Soekarno. Apakah ketika dicabut haknya Amir Sarifuddin memerintah Indonesia legowo, ikhlas? Ternyata tidak. Dia masih ingin menguasai Indonesia. Ya, bapernya dibawa. Akhirnya Amir Sarifuddin yang sedang baper kerjasama dengan PKI. Paham jalannya ya? Ibu ulangi lagi ya. Nih, apa yang menyebabkan adanya PKI Madiun? Gara-gara latar belakangnya Renville. Kenapa Renville? Merugikan bangsa Indonesia. Yang memimpin pada waktu itu siapa? Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin dianggap nggak becus memimpin Indonesia, makanya Indonesia berkurang terus. Nah akhirnya Amir Sarifuddin kabinetnya jatuh, tadi kata temanmu baper, dia masih tetap ingin memerintah, nah akhirnya dia kerjasama dengan PKI, karena di PKI akan mendukung Amir Sarifuddin sepenuhnya. Kalau mau kerjasama dengan Soviet. Komunis kan Soviet ya? Oke. Iya. Lanjut dulu ya. Nah, sebelumnya Kasep, Gelis, dengarkan dulu. Jangan ujuk-ujuk ke si Amir Sarifuddin, tapi kita lihat dulu. Dari mana Indonesia mengenal komunis, Marxis, sosialis? Nah, cikal bakal PKI dimulai dari kedatangan Sneflit. Neng, otak kamu arahkan ke kelas 11 waktu pergerakan nasional. Ingat bagaimana cara polisi ngajar ya. Sneflit datang ke Indonesia membawa Marxis. Dibentuklah ISDV. Internasional, udah masih ingat ya, Internasional Sosialis Demokratik yang nanti kemudian berubah menjadi PKI. Nah, ISDW tahun 1914. Ternyata Marxis, komunis ini nggak diterima oleh orang Indonesia yang sebagian besar Muslim. Atau agama apapun mungkin akan berpikir untuk komunis. Nah, akhirnya punya strategi nih Sneflit. Si Marxis harus dimasukkan ke partai yang besar pada waktu itu. Supaya banyak pengikutnya. Ternyata partai yang banyak pengikutnya adalah Syarikat Islam yang bertolak belakang dengan Marxis komunis kan? Masuklah Marxis itu ke Syarikat Islam. Dibawa oleh Semaun dan Nyoto temannya si Sneflit. Akhirnya ketahuan SI terpecah menjadi 2. Ada SI merah yang berhaluan komunis dan SI murni, pure, itu pimpinan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz. Paham ya? Jadi akhirnya merebaklah komunis di masyarakat Indonesia karena mendompleng Syarikat Islam. Kamu harus tahu, Syarikat Islam otomatis dong bertolak belakang dengan komunis. Tapi akhirnya masyarakat dijejali. Dan banyak masyarakat yang tertipu daya. Turutlah serta dalam komunis karena janji-janjinya indah. Paham? Paham. Nah, kita lihat lagi. Nanti kalau mati kamu jangan bubar ya.